Shalom saudara, apa kabar? Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengar uraian firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi hidup setiap kami. Hari ini kami kembali bisa beribadah walaupun lewat online. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berbicaralah kepada kami, jamahlah hati kami, jamahlah pikiran kami, supaya firman Tuhan mengenyangkan diri kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat saja di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ada seorang yang sedang duduk di tepi sebuah danau. Orang itu memperhatikan beberapa ekor ikan yang muncul di permukaan air sambil membuka mulutnya. Melihat hal itu, orang tersebut berpikir, mungkin ikan itu lapar, sedang mencari makanan. Sampai datang seorang memberitahu bahwa ikan itu sedang bernafas, sedang berjuang memperpanjang hidupnya. Memang saudara, ikan bisa bernafas dengan baik di bawah permukaan air. Tetapi ikan juga harus muncul ke permukaan air agar bisa bernafas dengan lebih baik. Apabila tidak, ikan itu akan mati. Sama halnya dengan diri kita, saudara. Kita tinggal di dunia yang bisa diibaratkan seperti sebuah danau yang sangat besar. Kita hidup di dalamnya, beraktivitas di dalamnya, sibuk di dalamnya, terus menerus seperti itu. Tidak ada henti-hentinya. Oleh karena itu jiwa dan rohani kita perlu disegarkan. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, agar jiwa dan rohani kita disegarkan, kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Apabila tidak, hidup keluarga kita akan menjadi kering. Rohani kita akan sekarat. Tema khotbah kita sepanjang bulan ini adalah keluarga yang harmonis. Salah satu cara menjadi keluarga yang harmonis adalah dengan berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan Yesus. Itulah tema khotbah hari ini, keluarga yang berdoa. Saudara, berdoa itu penting. Berdoa itu harus. Berdoa itu wajib. Karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Orang percaya yang sedikit berdoa akan sedikit juga mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup keluarganya. Orang percaya yang sedikit berdoa hanya akan mengalami sedikit kesegaran di dalam hidupnya. E.M. Bond berkata, kebodohan yang tidak disadari oleh banyak anak Tuhan adalah tidak berdoa atau berdoa terlalu sedikit. Di antara kedua hal itu, berdoa terlalu sedikit adalah jauh lebih buruk. Sebab berdoa terlalu sedikit sama saja dengan pura-pura. Hanya demi untuk menghindari tuduhan hati nurani. Dan yang menyedihkan saudara, saat ini cukup banyak orang Kristen yang berdoa terlalu sedikit. Mereka tidak menyadari banyak kerugian yang harus mereka alami apabila mereka berdoa terlalu sedikit. Atau mereka tidak berdoa sama sekali.
Yakobus 4 ayat 2b berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mengapa banyak orang Kristen yang menyepelekan doa? Ada banyak faktornya. Salah satunya karena memiliki pemahaman yang keliru tentang doa. Banyak orang Kristen yang berpikir berdoa atau tidak berdoa sama saja. Tidak ada bedanya. Semua kan sudah diatur Tuhan. Kehendak Tuhan A tidak mungkin menjadi B karena kita berdoa. Memang benar saudara, kehendak Tuhan A tidak mungkin menjadi B karena kita berdoa. Masalahnya adalah kita tidak tahu dengan jelas apa kehendak Tuhan. Apakah A atau B. Oleh karena itu kita harus berdoa. Sebab dalam banyak hal Tuhan menyatakan kehendaknya lewat doa. Saya akan kasih contoh saudara. Ada orang yang sakit. Kita tidak tahu apakah orang itu akan disembuhkan Tuhan atau tidak. Oleh karena itu kita harus berdoa. Sebab apabila Tuhan ingin menyembuhkan orang itu, Tuhan akan menunggu sampai ada orang yang berdoa untuk orang sakit itu. Dan Tuhan akan memakai doa orang itu untuk menyembuhkan orang sakit itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam banyak kasus Tuhan menyatakan kehendaknya lewat doa-doa kita. Dengan berdoa kita membuka kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Walau kadang doa kita begitu lemah. Kadang doa kita kurang iman. Tetapi Dia sangat menghargai doa-doa kita. Dalam banyak hal Dia menggenapi rencananya lewat doa-doa kita. Rasul Paulus menyadari kebenaran tersebut. Tidak heran dalam sepanjang hidupnya dan juga dalam pelayanannya dia rajin dan setia berdoa. Dalam perikop yang kita baca, 3 kali dia juga berdoa. Di dalam ayat 16, 18, dan 19. Hari ini kita akan mempelajari doa-doanya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama saudara, Tuhan menguatkan batin orang yang rajin berdoa. Efesus 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, apakah doa Paulus ini dijawab oleh Tuhan? Saya percaya dijawab. Karena Tuhan senang menguatkan batin orang berdoa. Saudara, diri kita ini lemah bukan? Batin kita ini rapuh bukan? Oleh karena itu harus dikuatkan oleh Tuhan. Mengapa batin harus dikuatkan? Agar mampu menghadapi tekanan dan beban berat dengan cara dan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukankah setiap hari kita harus menghadapi kelemahan dan kekurangan diri kita? Dan itu sangat tidak mudah. Itu sangat melelahkan. Belum lagi saudara, kita juga harus menghadapi dosa dan kelemahan dari pasangan dan juga anak-anak kita. Apabila batin kita lemah, apabila kita tidak kuat, hancurlah hidup kita dan keluarga kita. Belum lagi ditambah beban dari luar, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan atau usaha, COVID-19 yang terus tambah meningkat, entah sampai kapan selesainya. Saudara, saat ini terlalu banyak beban yang menekan hidup kita. Menghadapi semuanya itu, kemungkinannya cuma 2. Kita bisa bertahan atau tereliminasi. Kita bisa menang atau kalah. Saudara, firman Tuhan menjamin kita bisa menang apabila batin kita kuat. Dan kekuatan batin itu hanya bisa diperoleh lewat doa. Oleh karena itu Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Memang saudara, Paulus juga mengajar mereka. Paulus juga berkhotbah kepada mereka. Paulus juga menulis surat untuk mereka. Tetapi itu saja tidak cukup. Sekalipun dia adalah seorang pengajar yang hebat. Pengkhotbah yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga penulis surat yang luar biasa. Namun bagi Paulus,
semua itu tidak cukup. Jika cukup saudara, untuk apa lagi dia berdoa? Karena tidak cukup, maka Paulus berdoa kepada Tuhan agar batin mereka dikuatkan. Setelah itu Paulus juga berdoa agar Kristus diam dalam hati mereka. Ayat 17 bagian A. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya doa Paulus ini agak aneh. Kenapa Paulus harus berdoa seperti ini? Bukankah Kristus sudah diam dalam hati mereka? Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di dalam hati mereka. Saya percaya saudara, diamnya Kristus dalam diri seseorang ada tingkatan-tingkatannya. Contoh Yohanes Pembaptis yang tidak mau hanya didiami Kristus saja. Dia rindu agar Kristus yang diam dalam dirinya semakin hari semakin besar dan dirinya semakin hari semakin kecil. Dia rindu agar kehendak Kristus yang terjadi di dalam hidupnya, bukan kehendak dirinya. Saudara lihat adanya penaklukan diri 100% kepada Kristus. Di mana Kristus benar-benar dituhankan. Di mana Kristus benar-benar dinomorsatukan dan dirajakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Apakah dalam hidupmu Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan di dalam keseharian hidupmu? Di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, apakah kita sudah mentuhankan Kristus? Banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, tetapi tidak benar-benar mentuhankan Dia di dalam hidupnya. Tanpa mentuhankan Kristus, tidak mungkin hidup keluarga kita menjadi indah. Karena Kristus adalah pusat dari keluarga kita. Psikologi perkembangan berkata, semakin bertambahnya usia seseorang, semakin orang itu mengalami banyak krisis di dalam hidupnya. Apalagi kalau orang itu memasuki usia parubaya, 38 tahun ke atas. Lebih banyak lagi krisis yang harus dihadapi oleh orang tersebut. Di usia parubaya, tidak sedikit suami yang mengeluh. Mengapa istrinya berubah menjadi lebih dominan? Mengapa istrinya berubah menjadi lebih sensitif, lebih tegas? Mengapa kelembutannya memudar sedikit demi sedikit? Di usia parubaya, tidak sedikit juga istri yang mengeluh. Mengapa suaminya cepat naik darah? Mengapa suaminya lebih sensitif dan maaf, lebih loyo dibandingkan sebelum-sebelumnya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua itu terjadi karena perubahan hormonal yang tidak bisa ditolak. Dan juga perubahan itu terjadi karena terjadi perubahan orientasi di dalam berpikir. Bahkan saudara, kalau kita mau jujur, jauh sebelum kita memasuki usia parubaya, banyak pasangan juga yang sudah mengalami krisis. Apalagi ditambah dengan ketika mereka memasuki usia parubaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika perubahan itu tidak disikapi dengan benar, pasti menimbulkan krisis yang sangat hebat di dalam rumah tangga. Bisa muncul perasaan benci, bisa muncul perusahaan frustasi yang sangat dalam, dan juga putus asa yang sangat besar. Belum lagi di usia parubaya, anak-anak biasanya sudah menginjak usia remaja. Mereka sedang menghadapi krisis identitas. Apabila batin kita tidak kuat, apabila kita tidak benar-benar mentuhankan Kristus, akan banyak sekali muncul tindakan dan perbuatan yang tidak masuk akal, yang sangat bodoh dan yang sangat kekanak-kanakan. Apabila itu muncul di dalam hidup rumah tangga setiap kita, hidup ini akan terasa seperti dalam neraka. Dan di titik ini mungkin juga akan muncul tuntutan untuk bercerai. Saudara,
sering saya jumpai. Ketika keluarga bertengkar, mereka akan berkata, ya terlalu banyak perbedaan di antara kami berdua. Ya komunikasi kami sangat buruk sekali. Saudara, mereka lupa mempertanyakan kerohanian mereka. Padahal banyak masalah keluarga yang bersumber dari masalah rohani. Karena mereka tidak mengizinkan Kristus memimpin, menguasai, dan mengontrol hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kondisi rohani setiap kita? Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Banyaklah membaca Alkitab dan berdoa. Andalkanlah dirinya. Percayalah, Dia sangat mengasihi kita dan juga keluarga kita. Dia rindu menguatkan kita ketika kita berdoa dan mengandalkan dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari doa Paulus? Yang kedua, Tuhan akan memberi pemahaman yang benar tentang kasih-Nya kepada orang yang rajin berdoa. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 bagian A. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Perhatikan istilah lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang dipakai oleh Paulus. Apa sih artinya? Ada penafsir yang berkata, istilah tersebut merujuk kepada ruang maha kudus di bait Allah yang ukurannya 20 kali 20 hasta. Menggambarkan sesuatu yang sempurna, yang berharga, dan yang bernilai. Saudara, istilah itu dipakai Paulus untuk menggambarkan bahwa kasih Kristus itu sempurna, berharga, dan sangat bernilai. Paulus berdoa agar mereka dapat memahami kasih Kristus itu. Pertanyaannya saudara, mengapa orang Kristen harus memahami kasih Kristus? Agar mereka bisa mempraktekkan kasih itu dalam keseharian hidup mereka. Saudara, itulah tujuan doa Paulus. Bukan agar mereka hanya memahami kasih Kristus saja, tetapi agar kasih itu bisa dipraktekkan di dalam hidup mereka. Langkah awal supaya kasih Kristus bisa dipraktekkan adalah dengan memahami betapa sempurna, betapa berharga, betapa bernilainya kasih itu. Dan setelah itu kita baru bisa mempraktekannya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa doa mustahil kita bisa mempraktekannya. Saat ini dunia tidak kekurangan orang yang tahu kasih Kristus. Saat ini yang kurang adalah yang mempraktekkan kasih itu dalam keseharian hidupnya. Banyak orang tahu kasih Tuhan yang sangat besar, tetapi terlalu sedikit orang yang mempraktekkan kasih itu di dalam hidupnya. Paulus memiliki pemahaman, memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik untuk memahami kasih Kristus. Tetapi untuk mempraktekkan kasih itu, Paulus tidak hanya mengandalkan kemampuan kognitifnya semata. Paulus berdoa. Paulus berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar kasih yang dia pahami itu bisa dia praktekkan. Bisa mengalir kepada orang yang membutuhkan kasih itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdoa itu sangat penting sekali. Hampir di tiap rumah pasti ada sebuah toren atau lebih dari satu. Toren tempat penampungan air. Di mana air tanah disedot, ditampung dalam toren itu. Agar rumah itu memiliki air yang cukup. Namun saudara, percuma saja air tersedia di toren apabila tidak ada keran air yang bisa dibuka agar air dalam toren itu bisa mengalir
dan dimanfaatkan oleh seluruh penghuni rumah. Tanpa adanya keran, semelimpah apapun air di dalam toren, tidak akan ada gunanya sama sekali. Saudara, berdoa itu seperti membuka keran air. Kasih Kristus yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam itu baru bisa mengalir keluar dari diri kita apabila kita berdoa. Apabila kita merendahkan hati, apabila kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya di masa pandemi ini, salah satu yang paling kita butuhkan adalah memiliki kasih Tuhan. Agar kita dimampukan mengasihi pasangan dan anak-anak kita yang tidak sempurna. Yang memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Yang kadang mereka menyakiti hati kita. Kita tahu mereka mengasihi diri kita. Tetapi kekurangan, keterbatasan, dan keberdosaannya seringkali melukai hati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita akan dimampukan untuk bisa merespon kekurangan dan keterbatasan mereka. Hingga kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan yang mereka miliki. Mari saudara, pakai banyak waktu untuk berdoa. Agar kasih Tuhan mengalir dalam keluarga kita. Betapa indahnya jika kasihnya mengalir di tengah keberdosaan dan kelemahan diri kita. Dan juga di tengah anggota keluarga kita yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Yang ketiga, yang terakhir. Paulus berdoa agar jemaat dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah. Saudara, apabila poin yang pertama dan poin yang kedua sudah hadir di dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, keluarga kita pasti akan berubah. Apabila batin kita kuat, apabila kita mentuhankan Kristus di dalam hidup kita. Dan apabila kasih Kristus yang besar itu mengalir keluar di dalam hidup kita. Apalagi yang kurang di dalam diri kita dan keluarga kita. Tetapi saudara, bagi Paulus hal itu masih kurang. Oleh karena itu Paulus mendoakan poin yang ketiga. Agar mereka dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah. Saudara, apa sih maksud Paulus mendoakan poin yang ketiga ini? Paulus rindu agar mereka tidak cepat puas diri. Paulus rindu mereka terus bertumbuh dan terus belajar mengalahkan godaan dosa. Hingga hidup mereka semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Diminta untuk terus berjuang, terus berusaha, terus maju. Jangan cepat berpuas diri. Amin saudara. Seorang pelari maraton melewati garis finish satu langkah di depan pesaingnya. Melihat bibir pelari itu yang komat kamit di detik-detik terakhir. Seorang wartawan bertanya, apa yang dia lakukan? Pelari itu menjawab, saya berdoa. Sambil menunjuk kaki kanannya, dia berkata, tolong angkat kakiku ini ya Tuhan. Dan aku akan menurunkannya. Setelah engkau mengangkat kakiku, aku akan menurunkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di satu sisi, pelari itu meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, dia juga melakukan bagiannya. Saudara, itulah doa yang benar. Kita harus berdoa. Kita harus banyak berlutut. Kita harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun di sisi lain jangan lupa. Kita juga harus melakukan bagian kita. Sebagai suami, jadilah suami yang baik. Sebagai suami, jadilah suami yang bertanggung jawab.
Belajarlah menjadi suami. Belajarlah menjadi imam bagi keluarga kita. Sebagai istri, jadilah istri yang baik. Jadilah penolong yang selalu belajar memberi penghargaan yang pantas kepada suami kita. Sambil kita juga memohon pertolongan dari Tuhan. Berdoa dengan rajin dan tekun. Percayalah saudara, Tuhan yang berinisiatif menciptakan lembaga keluarga, Tuhan juga yang akan memberkati kita dan keluarga kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apabila saudara beribadah bersama dengan anggota keluargamu, saya mengundang para suami untuk mendoakan dirimu dan juga mendoakan anggota keluargamu. Para suami, doakanlah istrimu dan doakanlah anak-anakmu. Tuhan Yesus hadir di tempat di mana engkau berada. Dan Tuhan Yesus akan mendengar doa engkau. Mari diberi kesempatan sejenak bagi para suami khususnya untuk berdoa bagi istri dan anak-anaknya. Para istri, saya juga mengundang engkau untuk berdoa bagi suamimu dan juga bagi anak-anakmu. Doakan dia yang engkau cintai, tetapi yang telah jatuh di dalam dosa, yang juga tidak luput dari banyaknya kekurangan dan kelemahan. Doakan dia. Tuhan akan mendengar doamu. Dan juga doakan anak-anakmu. Anak-anak yang ikut beribadah bersama dengan kedua orang tuamu. Doakan juga orang tuamu. Mohon berkat dari Tuhan untuk kedua orang tuamu. Silakan anak-anak naikkan doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah diri kami. Inilah keluarga kami. Kami sudah dipersatukan oleh Engkau ya Tuhan. Mohon Engkau mendengar doa-doa kami. Kami mengalami banyak kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang kuat. Ada Tuhan yang akan menolong kami melewati hari-hari yang tidak mudah yang harus kami lewati. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para suami ya Tuhan. Berkati para istri. Berkati anak-anak. Supaya mereka menjadi berkat di mana mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.